Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1993 ini hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang membawa pengaruh sangat besar dalam sistem pemerintah Indonesia pada saat itu. Nah, perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya pergantian konstitusi negara. Oleh karena itu, sejak 27 Desember 1949 mulai berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS. Perubahan bentuk negara menjadi negara serikat ini melahirkan naskah konstitusi RIS yang disusun oleh delegasi Indonesia dan delegasi BFO dalam konferensi meja bundar di Den Haag pada saat itu. Nah, sistematika konstitusi RIS terdiri atas mukadimah dan batang tubuh. Konstitusi RIS bersifat sementara, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1986 Konstitusi RIS bahwa konstituante sidang pembacaan bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi sementara. Ini bersifat sementara karena pembentukan undang-undang merasa belum representatif untuk menetapkan undang-undang dasar. Selain itu, pembukaan konstitusi RIS dilakukan dengan tergesa-gesa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan negara serikat atau federasi hasil konferensi meja bundar melahirkan konsep negara hukum frisi. Pada saat itu, Konstitusi RIS berlaku sebagai hukum dasar konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 yang atau biasa disebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara yang baru seperti Republik Indonesia ternyata tidak luput dari dorongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara bagian seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejumlah dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi yang kedua pada tahun 1948. Dan ini yang mengakibatkan diadakannya KKMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang atau konsep hukum pada saat itu berlaku untuk seluruh negara Indonesia. Itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Pada saat itu bicara terkait masalah bentuk pemerintahan pada Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, bentuk negara Indonesia adalah negara serikat atau federasi berdasarkan konstitusi RIS. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada DPR sehingga DPR dapat membubarkan kabinet. Pengaturan lembaga negara RIS, kekuasaan negara terbagi dalam 6 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan Staf Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS. Rumusan mengenai hak asasi manusia dalam Konstitusi RIS cukup berbeda dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS lebih memberikan penekanan yang signifikan terhadap pengaturan hak asasi manusia, penekanan terhadap jaminan hak asasi manusia yang ada pada Konstitusi RIS. Secara historis banyak dipengaruhi dengan kebudayaan HAM dalam konteks hak-hak dasar yakni kebebasan berserikat dan berkumpul. Konstitusi RIS mengatur hak-hak dan kebebasan kewajiban asasi negara dalam hubungan negara upaya penegakan hak asasi manusia. Bab 1 bagian 6 azas dasar yang terbentang dalam penerapan pasal 8 berdasarkan hal ini maka secara keseluruhan perihal hak asasi manusia diatur dengan global gian yang bagian 5 dan 6 bab 1 dengan jumlah 36 pasal. Meskipun tidak ditemukan kata hak asasi manusia dalam konstitusi RIS, namun ada 3 kalimat yang dipergunakan yaitu setiap, segala, dan sekalian orang siapapun, tiada seorang pun, setiap negara, setiap warga negara, dan memakai kata yang menunjukkan adanya kewajiban hak asasi manusia dan negara. Seluruh kata ini dapat ditafsirkan kepada makhluk, kepada makna dan pengertian hak asasi manusia yang sesungguhnya.
Kemudian ada transgender, perubahan tujuan pembentukan RIS dengan negara-negara boneka, yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Kemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh Kerajaan Belanda sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap mempunyai pengaruh di Nusantara. Dalam prosedur perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pada hasil konferensi atau yang biasa disingkat sebagai berdasar di Presiden Federalisme Serikat. Yang kedua dari akan dikepalai oleh Presiden dibantu oleh Menteri bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno-Hatta. Akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, ada hari seakan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun Kerajaan Belanda. Yang keempat, ada Angkatan Perang LES adalah Angkatan Perang Nasional Residen, RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. Konferensi Inter-Indonesia dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949 dengan dipimpin oleh Dr. Muhammad Atta. Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta. Dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta, Indonesia dan negara bagian bersepakat membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menyelenggarakan konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Meja Bundar atau KMB yang pertama ada Kerajaan Belanda, penyerahan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada RIS. Yang kedua ada pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat 30 Desember 1949 yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang keempat ada kapal-kapal kerajaan tertarik dari Indonesia dan beberapa korvet yang di kapal laut akan diserahkan kepada RIS. Yang terakhir ada tentara Belanda akan tertarik dari Indonesia dan KNIP akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang RIS. Saudara-saudara, setelah tadi piagam persetujuan dibacakan, marilah sekarang saya membacakan mukadimah daripada konstitusi kita sebelum konstitusi sementara itu kita tandatangani. Mukadimah. Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna.